Pemirsa, sejumlah kebijakan dan strategi diambil oleh Badan Pengusahaan Batam atau yang biasa kita kenal dengan BP Batam sejak tahun 2019 dan ini menjadi faktor penting berkembangnya perekonomian terutama di kawasan Batam. Kita melihat dari berbagai sisi, mulai dari investasi, infrastruktur, sarana prasarana, bahkan dari sektor pariwisatanya. Dan menariknya, pemirsa, tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kota Batam saja, namun juga berdampak pada kota kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Yang kini menjadi pertanyaan, memang strategi dan langkah apa saja sih yang diambil untuk menggait investor masuk dan juga menjadi magnet bagi investor untuk datang dan juga berinvestasi di Indonesia. Untuk membahasnya saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Susi Wiono Mugiarso selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Pak Susi, apa kabar Pak? Baik, selamat siang. Dan ada Bapak Ahmad Heri Firdaus selaku Pengamat Ekonomi Indef. Pak Heri, gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah, selamat siang. Langsung saja kita berdiskusi. Yang pertama saya langsung ke Pak Susi karena Pak Susi ini selaku Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian namun juga sekaligus Ketua Dewan Pengawas BP Batam. Betul ya Pak? Betul. Nah Pak Susi, sebagai Sesmenko ini melihat bagaimana sih progres pertumbuhan di Kota Batam terutama progres dalam 4 tahun terakhir dan juga peran dari BP Batam dalam mendorong progres itu Pak? Baik. Terima kasih kesempatannya. Kami selaku pimpinan Dewan Pengawas BP Batam dan Pak Menko selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional. Jadi kalau berbicara Batam, pemerintah membentuk yang namanya BP Batam, Badan Pengusahaan KPBPB Batam. KPBPB itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau gampangnya orang sebut FTZ, Free Trade Zone gitu. Di kita ada 4 FTZ, Batam, Bintan, Karimun, dan yang ada di Aceh. Nah dari keempat ini memang yang relatif besar hanya di Batam. Bagaimanapun Batam masih menjadi andalan kita dan masih sangat strategis untuk menjadi tujuan utama investasi di Indonesia. Dengan segala fasilitas dan segala keunggulan geografisnya, desain Pulau Batam itu sendiri, kebijakannya dan semuanya. Jadi masih sangat strategis sekali. Oke, Batam masih sangat strategis. Bahkan tadi Pak Susi menyampaikan masih banyak investor yang mengantri ingin masuk ke Batam. Artinya ini bisa menjadi magnet ya bagi investor. Betul. Pak Heri, memang ini tadi Pak Susi menyampaikan potensi ke depannya. Tapi kalau kita evaluasi dalam 4 tahun, 5 tahun belakangan ini, bagaimana sih pertumbuhan dari Batam itu sendiri? Ya, kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi Batam sejak pandemi, sejak 2020 itu terus meningkat. Sampai tahun kemarin itu angkanya berkisar di 7%, 7,04%. Terus meningkat tuh dari 2021, 2022, 2023. Nah, kemudian kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi itu ternyata ada di penanaman modal, investasi. Itu kontribusinya itu mencapai hampir 10% di tahun kemarin, sekitar 9, sekian persen. Nah, kemudian kalau dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor mana sih sekarang yang sedang bergeliat? Nah, kalau kita ingat Batam itu kan identik dengan pusat atau kawasan industri di situ. Nah, ternyata saat ini semuanya tuh sudah tidak mengandalkan industri manufaktur lagi. Ya, justru sekarang semakin bergeser bagaimana ke menyediakan industri jasa yang berdaya saing. Nah, kalau dilihat angka pertumbuhan industri manufakturnya itu memang sudah tidak lagi yang menjadi yang tertinggi, tapi jasanya sekarang justru yang semakin tinggi seperti di sektor transportasi, logistik itu double digit tumbuhnya. Kemudian di sektor konstruksi, akomodasi dan penyediaan makanan minuman ini menunjukkan bahwa sebenarnya Batam ini bukan cuma industrinya lagi yang unggul, tapi juga sektor jasanya terlihat dari sisi jasa perdagangan, transportasi, logistik bahkan sampai ke pariwisata. Terlihat di sini pertumbuhan sektor akomodasi dan makanan minuman ini tumbuhnya juga double digit. Artinya ini juga daya tarik tersendiri. Investor di sini banyak pilihan. Tidak hanya dia harus membangun pabrik industri, tapi juga bisa di sektor-sektor yang lain seperti sektor tadi pariwisata, kemudian juga logistik, perdagangan dan sektor-sektor yang terkait lainnya untuk menopang kegiatan industri di sana seperti itu. Pak Heri, berarti bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi Batam itu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional? Betul, jauh. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi nasional masih berkisar di 5%-an, nah ini udah naik ke yang Batam 7%. Artinya Batam ini bisa
bisa membawa perekonomian Indonesia ini bisa lebih tinggi lagi. Nah, harus dibangun banyak kayak Batam di Indonesia. Nah, di sini ada banyak KEK ya, kawasan ekonomi khusus, ada 22, 3 diantaranya itu ada di Pulau Batam, ya, 1 di Pulau Bintan. Jadi di Kepri sendiri itu ada 4 KEK. Nah, harapannya ini KEK yang lain yang di daerah-daerahnya juga bisa sama berkembangnya seperti Batam. Nah, sehingga ini bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi untuk kita ke depannya seperti itu. Oke, banyak sekali potensi, bahkan tadi manufaktur udah bukan yang utama lagi ya Pak. Ya. Masih ada jasa dan juga sektor pariwisata. Pak, bagaimana pemerintah menjaga momentum pertumbuhan positif ini dan agar investor ini masuk kepada sektor-sektor selain manufaktur, Pak? Ya, tadi ada beberapa kata kunci yang sampaikan Mas Heri tadi, mulai terjadi shifting, pergeseran dari sektor industri, dan tadi banyak sekali variasi pilihan bagi para investor, tinggal investasi di bidang apa. Nah, saya ingin menggarisbawahi 2 hal itu. Jadi tadi disampaikan Mas Heri, pertumbuhan Batam itu sangat tinggi sekali. Tahun 2023 itu PDRB-nya 7,04%, jauh di atas nasional yang hanya 5,05%. Kemudian seperti saya sampaikan, di Kepri share-nya bukan hanya dari PDRB-nya saja, ekspor impor itu 75-80% Kepri hanya di Batu Ampar dan Sekupang dan Kapil. Jadi hanya di Batam saja share-nya yang paling besar. Kemudian kalau dilihat dari sektor, sampaikan Mas Heri, betul sekali. Jadi memang agak unik Batam ini, beda dengan secara nasional itu. Kalau bicara sektoral tadi sampaikan Mas Heri, kan kontribusi terbesar kan di industri manufaktur itu kalau dari sisi pengeluaran, dari sisi usaha, itu kira-kira share-nya kalau industri manufaktur kan 19,8%. Di Batam itu udah lebih 50%, sekitar 56 sekian persen. Oh, jauh share-nya dari dulu itu. Nah, sekarang mulai shifting, geser, walaupun pertumbuhannya masih tinggi. Nah, tadi disampaikan kalau dari sisi pengeluaran, uniknya kalau nasional itu kan paling tinggi adalah konsumsi rumah tangga. Itu kan 55-60%. Investasi itu biasanya antara 25-30%. Batam itu share-nya untuk investasi udah antara 45-50%. Jadi intinya ekonomi Batam itu disangga oleh besaran investasi PMTB tadi, dan selama ini memang yang paling besar adalah industri manufaktur. Tapi dengan shifting yang sampaikan Mas Heri tadi, pertumbuhan yang tertinggi itu sektor jasa, kemudian sektor akomodasi, makanan minuman, traveling dan sebagainya. Oke, jadi kita sudah melihat bagaimana potensinya, melihat juga bagaimana pertumbuhan ekonominya untuk Batam sendiri mencapai 7% di atas ekonomi nasional, dan juga berbagai sektor-sektor yang masih sangat potensial untuk investor. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata kelola dari BP Batam dan dampaknya dari tata kelola tersebut. Namun kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Metro TV. Kalau tadi kita sudah membicarakan seberapa besar potensi Batam dan juga sektor-sektor apa saja yang masih menarik untuk investor ke depannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Susi terkait bagaimana tata kelola BP Batam sehingga ini bisa memberi dampak positif bagi Batam dan juga Kepulauan Riau. Ya. Jadi kita mulai betul-betul menata kembali dari hal mendasar. Pertama saya ingin cerita nanti dari sisi regulasinya supaya ada kepastian hukum dan kepastian usaha. Kemudian nanti ada 5 aspek penting dalam kita menata satu kawasan khususnya di Batam. Yang pertama dari sisi regulasi. Di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ada PP 41 yang khusus memang didesain untuk kawasan KPPBB, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian Batam sendiri, kemudian ada PP 62 dan juga ada Kepres khusus yang mengatur mengenai kelembagaan dan bagaimana pengelolaan Batam. Di sisi yang lain, awal tahun 2024 kita menerbitkan Perpres nomor 1 Mas Heri. Itu khusus rencana induk. Bagaimana pengembangan ke depan akan seperti apa. Jadi satu dari sisi regulasi, kami ingin betul menyiapkan satu kepastian bagi investor, kepastian hukum, kepastian usaha, kira-kira kalau mereka investasi di Batam, continuity, sustainability-nya ke depan akan seperti apa. Nah, di luar masalah regulasi, ada 5 hal penting, karena kami juga bertanggung jawab mengembangkan kawasan yang lain, KEK dan PSN juga. Nah, ini bisa kita lihat di Batam, contohnya ini 5 hal ini. Satu, mengenai infrastruktur. Pengembangan kawasan kunci utamanya adalah kejelasan mengenai infrastruktur. Infrastruktur yang paling bisa dilihat fisiknya, sekarang kalau teman-teman ke Batam 2-3 tahun ini akan kaget melihat bagaimana jalan dari bandara keluar itu jalurnya 5x2 jalan, kemudian bandara kita kembangkan habis-habisan. Kita kerjasama dengan
beberapa BUMN dan dengan Incheon dari Korea supaya lebih profesional. Pelabuhan Batu Ampar, nanti kita cerita bagaimana desain ke depan dan rencana tahapan-tahapannya. Itu bicara infrastruktur. Jadi infrastruktur itu kunci. Lahan, jalan, bandara, pelabuhan, terminal feri Batam Center yang tahun ini akan kami betul-betul bangun melebihi Singapura. Karena itu jadi gerbang utamanya untuk terminal feri nanti. Yang kedua adalah utilitas. Utilitas utama kawasan, khususnya untuk industri dan kawasan-kawasan pengembangan ekonomi itu kuncinya dua. Ketersediaan listrik dan air. Industri data center itu kenapa banyak pindah dari Singapura? Karena dia konsum listrik dan air besar sekali. Sehingga semuanya bahkan 3 tahun lalu Singapura moratorium. Kesempatan itu kita tarik ke Batam semuanya. Air juga tidak kalah penting. Sehingga dua ini menjadi janji kami, listrik dan air terutama, untuk utilitas utama pengembangan kawasan. Jadi dari infrastruktur, air. Yang ketiga masalah konektivitas. Konektivitas ini urusannya adalah kalau ngomong lalu lintas barang. Bagaimana kita mendesain Bandara Hang Nadiem dan Pelabuhan Batu Ampar menjadi hub logistik internasional. Kita punya pengalaman membangun di tempat lain, kita sanggup membangun fisiknya, tapi begitu kita tidak punya network untuk jaringan logistik dunia, utilitasnya rendah Pak, utilisasinya. Sehingga kita ingin cerita, Batu Ampar itu bulan Maret kemarin sudah sukses membuka direct call. Kapal mother vessel langsung dari Batam ke Cina, itu sejarah baru itu. Jadi yang ketiga masalah konektivitas, lalu lintas barang itu harus dikoneksikan dengan, kalau teman-teman sering membaca yang namanya rantai pasok, supply chain global itu nyata itu. Jadi beberapa multinational corporation mereka sudah mengenalkan namanya global value chain. Karena sebagai hub itu maka konektivitas perlu. Ini kaitannya dengan masalah lalu lintas barang. Yang keempat masalah aksesibilitas. Aksesibilitas ini urusannya lalu lintas orang. Jadi kita harus permudah yang namanya imigrasi, visa dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan era sekarang yang namanya Nongsa Digital Park dengan beberapa industri digital di Singapura, itu tiap hari wirawiri pekerjanya. Bayangkan kalau tiap hari harus ngecap paspor, antrian sepanjang itu. Makanya dikenalkan dengan berbagai, ada smart untuk penelitian visanya, golden visa dan sebagainya. Sehingga aksesibilitas itu menjadi penting. Nah yang kelima ini masalah inklusivitas. Bagaimana pertumbuhan ekonomi juga inklusif, merata ke rakyat semuanya. Jangan sampai timbul problem sosial. Kita pengalaman Rempang kemarin. Oke, Pak Heri, sudah ada 5 catatan dari pemerintah dan juga regulasi untuk kepastian bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Apakah perlu tambahan lainnya untuk menggait investor masuk ke Batam? Ya, jadi saya sepakat ya dengan Pak Susi, itu kuncinya adalah 5 itu. Gitu. Jadi upaya-upaya atau program-program untuk memperbaiki atau meningkatkan kelima aspek tadi itu sangat penting untuk meningkatkan daya tarik ya, investor dari khususnya luar negeri. Apalagi kita di sini posisinya bersaing dengan negara tetangga ya, ada Johor Bahru ya, Malaysia. Kemudian juga lebih jauh sedikit ada Vietnam. Nah ini kita benar-benar bersaing, dan ketiga negara ini juga tambah Singapura ya, ini letaknya sangat strategis di jalur perdagangan internasional. Artinya keunggulan komparatif sudah dimiliki bersama. Nah tinggal bagaimana masing-masing negara ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang diberikan negara tetangga kita. Nah, salah satu kunci yang menjadi keberhasilan itu adalah bagaimana investor itu bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan lahan. Nah, kemudian juga kepastian hukum dan regulasi. Kalau sejak 2019 ya, yang sejak ex officio itu, ini kan saya rasa masalah kelembagaan ini sudah lagi tidak menjadi isu. Kedepannya bagaimana kelembagaan yang kuat ini bisa melahirkan regulasi-regulasi yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia usaha, yang benar-benar menjadi daya tarik tersendiri buat dunia usaha, di mana mereka ketika katakanlah investor global ingin masuk ke Asia Tenggara, ingin masuk ke ASEAN, tentu mereka harus pilih negara mana yang akan didatangi seperti itu. Jangan sampai negara-negara investor global yang masuk ke ASEAN ini dia buka pabriknya malah di negara tetangga, tapi jualannya di Indonesia. Nah, tentu harusnya kalau mereka mau jualan di Indonesia, mereka harus buka pabrik di sini, harus investasi di sini, serap tenaga kerja ya di sini. Nah, tentu pemerintah akan menyediakan tadi ya, mulai dari aspek-aspek infrastrukturnya, kemudahan lahannya, kemudian juga dari segi perbaikan dari sisi ekonomi sosialnya, itu semua harus sehingga nanti kebijakan dari pemerintah pusat ini disambut baik oleh pemerintah daerah dan
dan masyarakat di daerah itu, sehingga tidak ada lagi yang namanya isu-isu atau konflik sosial seperti itu. Baik, tata kelola sudah dilakukan dan tentunya agar pertumbuhan ekonominya inklusif ya. Semuanya bisa merasakan pertumbuhan ekonomi yang tadi tahun lalu saja bisa sampai 7% begitu. Dan selanjutnya kita akan membahas bagaimana catatan dan juga tantangan untuk pembangunan Kota Batam itu sendiri. Namun kita akan membahasnya usai jeda berikut ini dan tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya akan ke Pak Susi. Pak, apa tantangannya untuk pembangunan di Kota Batam, apalagi bisa mencapai 7%? Ini pasti bukan sesuatu yang mudah, Pak, untuk angka 7%. Ya, terima kasih. Jadi kalau lihat pertumbuhan PDRB Batam tahun 2023 itu memang 7,04 itu tinggi sekali karena nasionalnya hanya 5,05. Tahun sebelumnya juga 6,84 juga sangat tinggi. Sebenarnya di antara wilayah di Provinsi Kepri sendiri kan ada 3 kawasan di situ. Batam, Bintan, Karimun. Dan terbukti 3 kawasan ini selalu di atas pertumbuhan nasional. 2023 itu Batam 7,04, Bintan itu 6,1, Karimun itu 5,5. Jadi 3-3-nya di atas nasional. Artinya memang dengan pembentukan kawasan itu Mas Heri pasti berdampak langsung terhadap PDRB pertumbuhan ekonominya. Karena itu kita pengen mendesain ke depan itu dengan berbagai tantangan yang ada ya. Kita selesaikan satu persatu. Satu dari sisi regulasi sendiri. Saat ini kita sedang mereview kembali. Sebenarnya kita janji di 2024 ini kita akan integrasikan wilayah Batam itu. Kan ada Batam, ada Bintan, ada Karimun. Kita akan integrasikan menjadi satu BBK namanya, Batam, Bintan, Karimun. Supaya saling sinergi, karena kadang kesulitannya perpindahan antar kawasan justru perlu administrasi tersendiri, sehingga malah nggak efisien. Nah, selain dari sisi regulasi untuk mengintegrasikan kawasan tadi, jadi sekarang kita sedang mengajukan perubahan Kepres untuk Dewan Kawasan nanti mencakup ketiga kawasan tadi. Kemudian PP yang mengenai mulai PP 41 maupun PP 62 nanti akan kita revisi kembali. Kira-kira kita besarkan supaya terintegrasi karena kan ada Bintan dan Karimun yang juga cukup besar di sana. Intinya dari regulasi sedang kita review semuanya. Tahun ini akan kami selesaikan semuanya. Jadi tantangan utama kita dari 5 hal tadi, infrastruktur kita harus benahi betul supaya orang yakin sebenarnya ukuran paling kelihatan bagi masyarakat dan investasi itu kayak sekarang nih, 2-3 tahun kami membangun fisik. Orang udah yakin, wah ini Batam tumbuh ini. Artinya ke depan udah sangat bagus sekali, tantangan-tantangan yang sama ini betul-betul mencengkeram kita. Karena kan terus terang yang namanya logistik barang tadi gitu. Kalaupun kita sanggup menyiapkan infrastrukturnya, tanpa kita punya network untuk masuk ke dalam proses bisnis logistik global tadi, kita juga nggak dapat apa-apa. Nah, karena itu ini sudah mulai semuanya. Saya yang cerita 3 isu utama tadi, hilirisasi industri. Kemana sih arahnya industri kita? Ke industri hilir yang nilai tambahnya tinggi seperti apa, yang teknologi dan sebagainya. Yang kedua, transisi energi. Kita sudah mulai siapkan green energi di sana. Ada 2 PLTS yang kita siapkan di Waduk Duri Angkang dan Waduk Tempesi yang nanti produksi listriknya bisa kita ekspor ke Singapura dan sebagainya. Termasuk isu digitalisasi di Nongsa sudah kita siapkan semuanya. Nah, artinya kita sudah petakan tantangan-tantangan ke depan. Ya tinggal kita harus compete. Kompet tadi Mas Heri nyampaikan, sebelah ada Johor, ada Thailand, ada Vietnam dan sebagainya. Jadi kita betul-betul mendesain secara komprehensif, tidak hanya mengandalkan kawasan yang mendapat insentif fiskal saja, tapi juga insentif non fiskal, dan 5 aspek tadi kita jaga semuanya. Mudah-mudahan dengan kira-kira kita siapkan seperti itu, semua tantangan nanti kita bisa siap untuk kompet dengan negara-negara tetangga kita. Saya sih sangat yakin ke depan. Sekali lagi Batam ini masih sangat menarik, masih sangat strategis, dan masih sangat bisa diandalkan sebagai daerah tujuan investasi utama di Indonesia. Tapi Pak Heri, dengan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah, terutama memiliki target dan juga realisasi agar sesuai begitu dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional juga ya. Bagaimana sih catatan dari ekonom, Pak? Ya. Jadi tadi menambahkan ya dari 5 aspek yang akan terus diperbaiki, mungkin ada beberapa hal lagi seperti contohnya penyiapan keahlian tenaga kerja di sana. Ini sangat penting karena ketika ada investor mau masuk, mereka bertanya, ada nggak tenaga kerjanya yang sesuai dengan kebutuhan kami seperti itu. Karena
tenaga kerja ini jadi salah satu faktor input yang cukup krusial, terutama terkait dengan bagaimana produktivitas yang mereka inginkan, yang investor inginkan. Karena peningkatan skill itu tidak hanya keterampilan saja, tapi juga kecepatannya semakin produktif. Kalau kita lihat sekarang upahnya meningkat, nah itu juga harus diiringi dengan bagaimana peningkatan produktivitas tenaga kerja di sana, sehingga ini juga menjadi daya tarik ya buat investor. Maka dari itu mungkin perlu dibangun atau perlu diperbanyak katakanlah sekolah-sekolah vokasi ya, kerjasama industri atau ya apa dengan lembaga pendidikan seperti itu. Perbanyak katakanlah program pemagangan atau seperti apa, itu mungkin teknisnya akan sangat banyak ya pilihan-pilihannya di lapangan seperti itu, tapi pada intinya adalah membuat para tenaga kerja ya, sumber daya lokal di sana ini bisa semakin punya keahlian yang tinggi dan punya produktivitas yang tinggi. Di tahun 2024 ini memang ada tantangan global yang kita semua memang tidak boleh nutup mata ya, karena kalau dilihat ternyata ekspor Batam sepanjang tahun 2024 ini dari Januari sampai Mei ini ternyata ada perlambatan. Nah ini tentu tidak lepas ya dari pengaruh ekonomi global kalau saya rasa. Jadi pemerintah juga perlu ada strategi untuk mengantisipasi. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kalau tadi dari ekonom catatannya terkait dengan sumber daya manusia dan juga bagaimana perekonomian global, terutama pada ekspor impor kita, neraca dagang ini masih menjadi PR. Namun berbagai langkah diperbaiki juga oleh pemerintah. Jadi masih banyak sekali tantangan dan juga catatan ke depannya. Namun kita berharap ke depannya ini dapat berdampak positif. Dan pemirsa, mewakili kru yang bertugas, saya Jessica Wulandari. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.